Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udwan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam minggu, malam panjang, malam istirahat, malam bercengkrama dengan keluarga, mari kita pertahankan budaya, khususnya bagi budaya di Jawa Barat, karena Aki tidak paham tentang budaya-budaya di luar Jawa Barat. Saat ini biasa permintaan kata-kata yang sulit dan hampir mirip vokalnya begitu. Dan ini adalah agak sedikit kelihatannya jorok. Tapi sebetulnya ini tidak. Jadi begini. Yang pertama, apa bedanya antara kanyut kunang, ngepruken eusi kanyut, laher kanyut, siki kanyut, kanyut kontol dina punuk. Itu kan kelihatannya jorok. Padahal kalau kita kaji satu persatu, kanyut kunang adalah kantong kecil dari kain, pakai cangret begitu ya, pakai kerutan. Itu adalah tempat penyimpanan uang. Terutama uang-uang receh ya. Recehan itu puluhan, dari mulai puluhan ribu ke bawah gitu, yang kalau yang ratusan ribu lain. Itu adalah semacam celengan. Itu di Sunda itu ada begitu. Jadi orang tua itu menyimpan uangnya itu adalah di kanyut kunang. Kemudian ngepruken eusi kanyut artinya adalah mengeluarkan tabungan atau harta benda, menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang terakhir biasanya. Misalnya kalau mau mengawinkan anak bungsu begitu, atau nyunatan atau nadar apa saja yang kira-kira itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang akhir begitu ya, yang mungkin tidak ada kelanjutannya lagi selama dia hidup gitu. Satu ya. Sekarang apa ki yang disebut lair kanyut? Kalau ini lair kanyut itu adalah sebutan bagi laki-laki yang sering kawin. Yang kawin cerai aja disebutnya lair kanyut. Kemudian ada ini agak sedikit jorok, yaitu siki kanyut. Siki kanyut itu adalah pelir ya, buah pelir. Jadi isi itu adalah yang dua itu adalah mainan ibu-ibu katanya begitu. Dan yang terakhir di episode ini atau di runtuyan ini, kanjut kontol dina punuk. Wah, itu kontol itu kan kelamin itu ya. Itu jorok sekali. Tapi ini maksudnya adalah diibaratkan kepada laki-laki yang penakut, serba tidak berani. Itu disebutnya kanyut kontol dina punuk begitu. Kemudian yang berikutnya yang hampir sama itu adalah ada kadedeh, kageget, kamemet, haripet, lepet, kareuet, kakeret, simet, benget, hanet. Segitu aja dulu. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Biasanya ini yang agak nunggu itu adalah Mbak Dita ya di Bogor. Ki, katanya itu tentang budaya Sunda. Saya mah bukan orang asli di sini. Saya kan senang cara untuk pelajari ini. Silahkan. Kalau kadedeh itu adalah kesayangan, ya. Si A kadedehnya si Bapak Anu itu adalah kesayangan. Kalau kageget, geget itu adalah kedekatan, ya, akrab, sohib begitulah, ya. Sedangkan kamemet itu idola.
Misalnya Aki idolanya Ronaldo begitu. Jadi kamemet diucap-ucap kepada orang lain itu ya. Jadi idola lah begitu. Haripet itu adalah orang yang gerak cepat kalau melihat pembagian, melihat keuntungan gitu. Haripet. Yang gratis-gratis lah ya begitu. Kemudian ada lepet. Kalau lepet itu lontong ya. Lontong lah itu sama. Kareueut itu adalah manis sekali. Meni kareueut, mani kareueut. Jadi itu adalah manis sekali ya. Kalau misalnya membuat si kopi ya, air kopi itu yang apa yang gulanya banyak itu rasanya kareueut begitu. Kemudian kakeret. Kalau kakeret itu kena irisan pisau ya. Sedangkan kalau simet itu belalang. Kalau benget itu muka ya. Kalau hanet itu anget atau hangat lah sama. Jadi et. Jangan dilanjutkan ke sananya ya. Nanti Kang Doni itu bisa ketawa. Ada lagi istilah-istilah pupulur memeh mantun. Yaitu orang yang suka minta-minta upah sebelum kerja. Atau istilahnya begitu datang mau kerja sudah disuguhin, makan dulu dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut pupulur memeh mantun. Aki sering begitu dulu kalau mau pentas seni begitu kan makan dulu. Jadi itu namanya pupulur memeh mantun. Kemudian yang berikutnya ada kata koredas. Koredas tinggal cadasna. Jadi kalau air terbawa tergerus itu kan habis tuh airnya itu tinggal cadasnya itu batu-batuan yang kecil itu ya. Jadi artinya habis sekali nggak ada sisa. Itu adalah koredas. Kemudian ada juga kata nyong colang. Kalau nyong colang itu adalah kelebihan dari orang rata-rata. Ya, dia pinter, dia terampil dan lebihnya itu tinggi gitu. Bedanya dengan yang lain tuh. Kalau nilai mah orang lain rata-rata 6, dia dapat nilai 10. Itu namanya nyong colang. Begitu di dalam bahasa Sunda itu memang banyak sekali yang kata-katanya hampir sama gitu ya. Vokalnya. Mungkin di bahasa lain juga sama ada. Tapi Aki tidak paham begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa Ki pada saat sawer penganten, nah itu kan diabur-abur itu ya dengan banyak maknanya. Kalau beras namanya adalah untuk kekayaan atau kesejahteraan, sedangkan kuning untuk kemuliaan dan lain sebagainya. Nah kan saat itu si pengantinnya itu mengalungkan atau melempar kanyut kunang itu tadi dengan isinya atau dengan hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Sekarang mah udah direkayasa seperti itu. Dia itu melemparnya itu tidak melihat ke audiens, tidak melihat ke masyarakat, tapi dilempar begitu saja. Membelakangi. Nah ini apa maknanya? Maknanya adalah ini ajaran agama. Bahwa kalau kita memberi sesuatu itu jangan diingat-ingat, jangan dilihat, jangan istilahnya adalah apalagi kalau menjadi kesombongan. Maksudnya ini harus ikhlas ya, harus ikhlas di dalam memberikan sedekah itu. Tidak dilihat lagi. Jadi tidak dilihat, dilempar aja ke sana. Nah ini adalah salah satu simbol dari keikhlasan. Itu ajarannya seperti itu ya. Siapa aja yang mau menang, kita kan tidak tahu tuh. Karena dilemparnya sambil membelakangi yang menerima itu, yang orang-orang yang berebut itu kan begitu. Nah itulah diantaranya budaya-budaya Sunda. Sebetulnya Aki memang ada misi tentu saja. Misi KB itu Aki tetap ingin mempertahankan dengan dongeng-dongeng KB-nya. Dongeng-dongeng budaya Sunda juga Iki
Aki sebagai orang Sunda ingin mempertahankannya juga tentu saja seperti yang terakhir mah adalah yang disebut dengan agama. Makanya kan ada yang dulu pernah kita membahas apa yang disebut dengan tereh. Tereh itu ada 4. Tereh itu keturunan. Kedua agama. Yang ketiga padumukan atau tempat tinggal. Dan yang keempat adalah kebiasaan atau budaya. Jadi yang harus kita pertahankan itu harga diri dan martabat keturunan, agama, kepercayaan. Yang ketiga adalah tempat tinggal dan 4 budaya, kebiasaan. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah budaya nasional. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.